warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Hartati. Saya adalah guru BK di SMP Al-Islam Krian, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 2300103922810173. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan kelompok dengan teknik dialog Sokrates. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sehat semuanya ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita selanjutnya, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Silakan, siapa yang pimpin doa? Alfon. Oke, Alfon, silakan dipimpin doa dulu. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Alfon atas doanya. Baik, di sini tadi tahu kalian saya panggil ke sini itu kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Tadi pelajaran siapa? Bu Endang. Bu Endang. Sudah izin kan? Sudah. Izin, alhamdulillah sudah diizinkan ya. Ya. Baik, saya kumpulkan kalian hari ini karena saya ingin mengadakan suatu bimbingan kelompok. Pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum pernah ya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok di sini ada suatu layanan bimbingan konseling di mana dilaksanakan dalam suatu bidang kelompok dengan dinamika kelompok. Di sini nanti sehingga kalian dapat mengembangkan suatu potensi dan memperoleh manfaat dari kegiatan kita hari ini. Ya. Dalam bimbingan kelompok di sini juga ada yang namanya azas-azas. Ya. Pertama adalah azas kerahasiaan. Ya. Jadi kalian mengungkapkan pendapat kalian, mengungkapkan ide-ide kalian itu harus dengan terbuka, ya, tanpa ada rasa takut, ya, rasa takut untuk masalahnya akan tersebar keluar. Terus yang kedua adalah azas kesukarelaan. Kalian datang ke sini, tadi ada paksaan enggak? Betul. Nggak ada ya. Semuanya atas inisiatif kalian sendiri ya. Saya panggil, kalian mau datang ke sini, ya alhamdulillah ya. Nah, itu yang ketiga adalah azas keterbukaan. Jadi apapun yang kalian ungkapkan nanti, ya, itu tanpa ada kebohongan, ya, harus dengan kejujuran. Baik, sampai sini tentang bimbingan kelompok ada yang kalian tanyakan? Ada ya. Baik, nanti kita sepakati kegiatan kita hari ini itu 40 menit cukup? Cukup ya? Cukup? Oke. Jadi untuk kegiatan kita nanti ke depannya adalah 40 menit. Ya, cukup ya. Baik, untuk menjernihkan suasana biar nggak tegang ya. Ya. Oke ya. Bagaimana kalau kita bermain sambung kata ya? Boleh, Bu. Oke. Sebagai contoh ya, misalnya saya pergi Ke rumah hidup sekolah penerni dan saya tunggu. Nanti misalnya saya tidak bisa mengungkapkan apa itu selanjutnya dalam waktu berapa menit ya, nanti akan dihukum untuk bernyanyi. Oke, baik, kita bisa mulai? Kita mulai dari mana dulu nih? Sana ayo silakan. saya pergi Ke jalan Kaki. Ah. Berarti kan harus didukung nih. Siapa nih? Piala. Thailand.
rumah Saya. Dan Aku berjalan kaki ke Rumahnya Haikal. lupa Oke, apa sekarang? Ayo. lupa nganggur ya Allah. Berarti ini apa balonku harus? U. Ya, oke, ayo. Bulunku rupu burnunyu ucu gunung bulutus bulunku cudur. Bisa, oke, terima kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Baik ya, cukup ya untuk permainan kita hari ini. Cukup refresh? Sudah bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke. Baik, di sini nanti kita 40 menit melakukan kegiatan bimbingan kelompok yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, di sini nanti kita, ya, saya akan menjelaskan langkah-langkah nanti di sini kita akan menggunakan yang namanya teknik dialog Socrates. Ya, apa itu? Dialog Socrates di sini adalah suatu dialog yang nanti akan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan, di mana akan menggali suatu permasalahan yang ada pada yang akan kalian hadapi masalah hari ini. Oke ya. Nah, di sini langkah-langkah yang pertama nanti adalah suatu pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada kalian. Ya. Kedua nanti adalah pemaparan video, di mana video nanti akan kalian analisis, ya. Dan yang selanjutnya ketiga adalah pemberian suatu kegiatan kalian pada waktu kemarin sudah menghadapi PTS, nilai-nilai kalian. Ya, di situ nanti kalian juga akan menganalisis nilai-nilai kalian yang sudah kalian peroleh dari PTS kemarin. Terus yang selanjutnya kalian akan mengatasi masalah yang akan kalian hadapi hari ini. Ya, sekarang kita akan mengatasi masalah tentang kebiasaan belajar yang kurang baik. Oke ya, bisa ya? Sudah siap? Siap ya. Baik, di sini saya mempunyai suatu pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan ini kalian, ya, menurut kalian kebiasaan belajar yang baik itu yang bagaimana? Silakan angkat tangan. Ya. Kalau menurut saya itu kebiasaan belajar yang harus saya lakukan itu mempelajari materi terlebih dahulu untuk besok. Oh, berarti kebiasaan belajar kamu mempelajari pelajaran dulu untuk kegiatan besoknya. Alasannya kenapa? Karena kan saya kalau di kelas itu kan kadang ada rasa bosan gitu ya. Jadi nanti takutnya saya nggak fokus. Nah, caranya saya mengatasinya itu dengan mempelajari dahulu. Oke, dengan mempelajari dahulu supaya nanti bisa fokus dalam menghadapi pelajaran besoknya ya. Oke, bagus. Nah, tepuk tangan buat Laura. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kebiasaan belajar yang kurang baik itu kira-kira yang bagaimana ya? Oke. Bisa ketika kita ingin belajar, sudah ngambil buku, sudah buka buku, Ya. tetapi kita tidak pasang pada buku tersebut. Kita Ya. pasang pada gadget kita, misalnya bermain game, nonton YouTube, dan lain-lain. Berarti belajarnya dengan membawa handphone. Ya, Alasannya kenapa? mungkin sudah kecanduan. Karena keasikan main game online itu ya. Iya. Jadi belajar emang belajarnya sambil dengan game online tadi ya. Mungkin takut dengan orang tua, jadi makanya belajar, ya kan? Tapi disambi dengan main game tanpa sepengetahuan orang tua gitu. Iya. Nah, kalau kalian tahu kalau kebiasaan belajar yang buruk itu tidak baik buat kalian, kenapa masih kalian lakukan? Ya. Karena malas. Ya, karena malas. Ya. Betul. Mungkin tidak suka pelajarannya. Oh, karena nggak suka pelajarannya. Tadi takut karena dengan orang tua tadi, makanya terpaksa tadi belajar. Oke. Ada lagi? Sulit mengubah kebiasaannya, Sulit mengubah kebiasaan ketika belajar.
sulit mengubah kebiasaan belajar itu tadi. Oke. Kira-kira kalau kebiasaan yang belajar yang kurang baik itu kita teruskan, kira-kira dampaknya itu apa ya? Merugikan diri sendiri, Bu. Merugikan diri sendiri. Tidak fokus dengan pelajaran yang dalam di sekolah tidak masuk di Berarti tidak bisa fokus. Apa yang diterangkan sama gurunya tidak bisa kita terima. Terus ada lagi? Tidak naik kelas. Ya. Tadi tidak fokus, tidak apa tadi? Merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri, tidak naik kelas. Nah, berhubung tadi ada yang bilang tidak naik kelas, misalnya kalau tidak naik kelas itu tadi, siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Apakah orang lain? Tidak, Bu. Terus kalau itu emang merugikan diri kamu, itu yang disalahkan siapa ya? Gurunya apa siswanya? Siswanya. Siswanya. Kenapa ya? Tidak mau belajar, Bu. Karena dia tidak mau belajar, malas, tidak mau berusaha. Sudah? Oke, dari apa yang sudah kalian sebutkan tadi, ya sudah bagus. Ya. Baik, di sini selanjutnya kita akan melihat suatu video. Nah, video di sini tentang kebiasaan belajar yang kurang baik. Di sini, ya, perhatikan. Ya. Bapak Ibu, hai teman-teman, saya akan memberikan informasi mengenai macam-macam kebiasaan buruk siswa di dalam kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Karena supaya dimudahkan dalam menjawab pada saat kita menggunakan tulis yang diberikan
Saya tadi ya. Baik, nah itu tadi video. Baik, itu tadi adalah suatu kebiasaan belajar yang kurang baik. Tadi ada berapa tadi? 10. 10 ya. Apa saja? Makan, Ngelamun, main HP, nontek. Nah, oke, banyak ya. Di situ ya. Baik. Dari tadi yang sudah kalian lihat, ya. Tadi sudah kalian lihat di situ, kira-kira ya, kebiasaan belajar yang kurang baik itu pernah kalian lakukan enggak? hilang sedikit. Nah, kilas sedikit Bu. Ayo. Ada banyak? Banyaklah sedikit. Aduh. Sedikit lebih sedikit. Oke, macam-macam ya. Baik, di sini saya akan memberikan ya. Di sini adalah hasil kalian ya. Kemarin, silakan ya. Ya. Oh, maaf ya. Oke, dari hasil nilai kalian kemarin sudah PTS kemarin ya. Di situ adalah nilai bahasa Indonesia kalian. Bisa dilihat? Ya. Di situ nilai kalian di bawah KKM. Ya. Saya lihat di situ itu nilai kalian berapa nilaimu, Pon? 50 Bu. 50. Aura berapa? 40. 40. Kamu? 35. 35. Yang lain? Ada? 40. Raka? 50. 20. 30 ya. Dari nilai kalian kemarin PTS ya, kira-kira mendapatkan nilai segitu itu kenapa sih? Malas belajar. Malas belajar. Terus terlena oleh gadget kita sampai lupa waktunya belajar. Padahal kalian tahu itu waktunya kalian akan menghadapi PTS atau ujian. Ya, nah. Terus ada lagi alasan yang lain? Tidak mendengarkan gurunya pada waktu menjelaskan di depan, ya, atau menjelaskan kisi-kisinya, sehingga pada waktu PTS kita mengalami kesulitan, ya, mau belajar apa, bingung, akhirnya jadi malas. Ya, benar nggak? Enggak. Nah, oke, ya. Di situ nilai-nilai kalian, ya, sebab-sebabnya nilainya kenapa? Karena malas belajar, tidak suka main HP, karena tidak suka tidak fokus mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru, ya. Baik, di sini saya juga akan memberikan suatu poster, ya, di mana poster itu nanti, poster ini akan berisi tentang kiat-kiat belajar kalian yang baik itu yang bagaimana. Kalian bisa lihat di situ. Ya. Bisa dilihat di situ ada kiat-kiat belajar yang baik, ya. Pertama bisa dibacakan, bisa? Ya. Pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Oh, ya. Buat belajar suasana yang Nyaman. kira-kira suasana yang nyaman itu yang bagaimana? Mendengarkan musik. Bisa mendengarkan musik, Enggak di tempat apa? Tempat yang sunyi. Terus cerah bicaranya. cahayanya yang cerah, yang terang, ya. Terus Di ruangan di AC. di ruangan di AC, apa seperti itu? Terus Tidak rame, tidak oh, berisik. tidak berisik. Ya. Ya, itu menurut kalian belajar suasana yang nyaman. Terus yang kedua, Aura dibaca. Merangkum pokok pembelajaran.
Nah, merangkum pokok pembelajaran. Kira-kira itu yang bagaimana ini? Mengambil pokok-pokok inti dari apa yang sudah dijelaskan sama guru. Mencatat, ya, merangkum, ya, apa yang sudah dijelaskan Bapak Ibu guru di depan, diambil pokok-pokoknya seperti itu. Terus yang ketiga, Kal. Belajar bersama-sama. Nah, maksudnya belajar bersama-sama itu apa? Belajar Kelompok. Belajar berkelompok. Terus lagi, belajar sama orang tua. belajar sama orang tua, bisa? Bisa. Bisa juga ya. Belajar sama kakak bisa. Bisa belajar dengan kakak. Yang keempat, ada Belajar dengan praktik. belajar dengan praktek. Itu yang bagaimana? Seperti apa? Seperti apa misalnya? Belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan atau apapun itu. Nah, seperti pelajaran apa itu? Pak. Ah. Terus Terus apa lagi yang belajar dengan praktek itu? Olahraga. Olahraga. Kan seperti itu ya. seni budaya. Seni budaya. Terus pelajaran apa yang biasanya itu? Informatika. Oh. Iya. Kewirausahaan. Kewirausahaan, ya kan? Masak-masak itu, ya kan? Oke, selanjutnya yang kelima. Siapa itu? Piala, silakan. Belajar rutin tapi jangan lama. Belajar rutin tapi jangan lama. Maksudnya bagaimana itu? Mungkin dikasih jeda 15 sampai 20 menit. Belajarnya belajarnya dikasih, misalnya belajar berapa lama ya tadi? 40, Misalnya belajarnya 40 menit, dikasih jeda 15 sampai 20 menit, nanti belajar lagi. Oh, seperti itu. Jadi belajarnya tidak langsung terus gitu ya, misalnya 1 jam atau 2 jam gitu ya. Jadi belajarnya dikasih jeda supaya apa? Pikirannya bisa refresh gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, mengerti bukan menghafal. mengerti bukan menghafal. Kenapa ya itu? Kalau di matematika ya, Bu, kan ada rumus. Itu kita memahami gimana sih kita mendapatkan rumus tersebut, bukan menghafal rumusnya. Bisa juga dari pelajaran matematika kita mengerti bukan menghafalkan rumusnya. Terus ada lagi? Pelajaran PPKN itu kan saya secara Indonesia. Banyak sekali Kita pelajaran. tidak usah menghafal, tapi kita literasi untuk memahami tersebut. Berarti kita tidak ada literasi, literasi saja. saja dengan cara memahami secara tadi ya. Baik, yang kalian sebutkan, yang kalian jelaskan tadi itu adalah kiat-kiat belajar yang baik. Sudah paham ya? Baik, dari kiat-kiat belajar yang baik yang sudah kalian peroleh tadi, di sini saya memiliki sebuah LKPD, lembar kerja, di mana nanti ya, selain yang ada dalam poster itu tadi, ya, yang ada dalam poster yang kalian miliki, di sini kalian bisa menuliskan kiat-kiat belajar kalian yang baik itu yang bagaimana, ya, bisa ya. Yang selain ada di poster boleh. Di sini kalian bisa menyebutkan 4. Oke, bisa ya. Oke, saya perhatikan. Oke, bisa dimulai? Silahkan.
Jangan lupa kasih nama, kelas, dan nomor. Jangan lupa kasih nama, kelas, dan nomor. Jangan lupa kasih nama, kelas, dan nomor. Bacakan hasilnya. Oke, silakan, Laura. Sebutkan semuanya. Iya, boleh silakan. Pertama, menyukai pelajarannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, belajar terhadap inspirasi yang banyak selain dari buku, bisa melalui handphone, orang tua, teman, dan sebagainya. Lalu belajar dengan metode yang paling disenangi atau paling dirasa nyaman. Lalu yang terakhir, belajar bersama untuk menciptakan suasana yang nyaman dan bisa saling berdiskusi. Oke, bagus. Kita kasih oplos buat Mbak Laura. Selanjutnya, siapa lagi? Oke, Haikal, silakan. Mengatur jadwal belajar. Mengatur jadwal belajar. Membuat suasana kita menjadi nyaman. Suasana menjadi nyaman, oke? Memahami bukan menghafal. Memahami bukan menghafal. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Sudah? Sudah. Oke, kita beri aplaus untuk Haikal. Selanjutnya siapa lagi? Siapa? Iya, silakan. Yang pertama, fokus pada satu materi. Yang kedua, buat suasana belajar baru, seperti yang biasanya kita di kamar atau di tempat belajar yang biasa. Kita bisa pindah mungkin ke kafe atau taman atau di danau. Terus yang ketiga, mengerjakan latihan soal. Ya. Sudah, kita jawab. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Afifah. Oke, apa yang sudah kalian
itu buat referensi kalian ya, sehingga nanti kalian itu bisa memperbaiki belajar kalian ya, supaya nanti kalian mendapatkan nilai yang kalian inginkan atau nilai yang di atas KKM atau bisa KKM pas kalau nggak apa-apa, jangan dibawa KKM lagi. Saya baik, kegiatan kita hari ini tadi bisa kita simpulkan ya, dari kebiasaan belajar yang buruk tadi ada berbagai macam kiat-kiat belajar yang baik. Tadi pertama apa? Membuat suasana belajar yang nyaman, memahami materi, belajar bersama-sama, belajar dengan praktek, memahami bukan menghafal. Ada lagi? Belajar rutin, belajar jangan lama-lama. Ada lagi? Membuat jadwal belajar, mengerjakan latihan soal, pantang menyerah ya. Baik, buat tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, apa yang sudah kalian sebutkan tadi itu adalah kiat-kiat belajar kalian yang harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa ya? Bisa. Oke, baik, untuk hari ini kita akan bermain game. Game ini adalah putuskan dengan cepat. Ya, putuskan dengan cepat. Oke? Belajar atau nonton TV? Belajar. Oke, bagus. Mengerjakan tugas atau main game online? Mengerjakan tugas. Istirahat atau main ke rumah teman? Istirahat. Baca buku atau buka YouTube? Baca buku. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, baik, sampai sini kegiatan kita hari ini ya. Insya Allah misalnya ada memiliki masalah lain atau kalian tidak bisa menerapkan kegiatan kita hari ini ya, nanti kita bisa melakukan bimbingan kelompok lagi ya, bisa ya. Baik, karena kita sudah cukup ya waktunya ya, sudah hampir 40 menit ya. Baik, karena tadi sudah ada awal berdoa ya, mungkin kita akhiri dengan doa juga ya. Oke, siapa tadi? Alfon lagi. Oke, silakan Alfon untuk berdoa, dipimpin. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.